Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Dr. Iswadi SPD MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Tuhan yang memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Rian Ega Prasetya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kelompok 13 yang berjudul tentang perkembangan model bisnis kewirausahaan di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah Leli Agustianti, Nopan Andika Rizky Ramadhani, Yakobus Kristianto. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi. Pertama, saya akan membacakan materi yang pertama. Sejarah wirausaha. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellion pada tahun 1755. Di luar negeri istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16. Sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil pada tahun 1980-an. Hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Next, Indonesia termasuk negara yang berkembang. Pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran, kondisi ekonomi dan sosial. Berikutnya adalah analisis PESTEL. Jadi analisis PESTEL ini sebenarnya adalah akronim dari P yaitu politik, E ekonomi, S sosial, T teknologi, E environment, L law hukum. Nah, politik ini isinya berupa government policy, political stability, corruption, dan lain-lain. Ekonomi itu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, rate bunga, dan lain-lain. Sosial berhubungan dengan pertumbuhan populasi, distribusi usia. Teknologi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, inovasi, R&D. Lingkungan dipengaruhi oleh cuaca, iklim, dan hukum, law, berhubungan dengan discrimination law, dan sebagainya. Tipe-tipe kewirausahaan itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada bisnis intrapreneur. Bisnis intrapreneur adalah tipe paling mendasar dalam wirausaha adalah wirausaha bisnis, yaitu wirausaha yang bergerak dalam bidang produksi, barang, dan jasa, serta pemasarannya. Banyak orang yang bertanya apa bedanya pengusaha biasa dengan wirausahawan bisnis. Padahal mereka melakukan hal yang sama, yaitu menghasilkan barang dan jasa serta memasarkannya.
Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pengusaha biasa itu memiliki sebuah usaha, biasanya bermain aman, biasanya berorientasi laba, mendapatkan usaha dari pembeli, donasi, atau warisan. Umumnya mengikuti pola yang sudah umum, bekerja untuk perusahaan, biasanya merekrut orang untuk turut adil dalam menghasilkan laba. Sedangkan wirausaha bisnis yaitu memiliki sebuah usaha, tegas dan ambisius, berorientasi pelanggan, mencipta idenya sendiri dan mengubahnya menjadi bisnis. Seorang inovator, perusahaannya bekerja untuknya, merekrut orang yang membuat hidup mereka lebih baik. Nah, yang kedua itu ada yang kedua itu ada ulang. Lupa aku bagian dulu ya. Nah, yang kedua itu ada teknopreneur. Teknopreneur merupakan seorang wirausahawan yang menghasilkan kekayaan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang pesat berkembang. Membicarakan entrepreneurship ini sangat menarik karena banyak inovasi teknologi informasi seperti Google maupun Apple yang tumbuh menjadi sangat besar. Seorang teknopreneur berusaha memberikan layanan nilai tambah, rasa gembira, atau ketagihan kepada mereka yang menikmati produknya. Nah, yang terakhir itu ada social entrepreneur. Social entrepreneur adalah seorang wirausahawan yang bergerak di bidang usaha, perbaikan kondisi sosial, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Social entrepreneur menjalankan usahanya menciptakan perbaikan sosial melalui pasar. Yang selanjutnya model bisnis. Model bisnis adalah sesuatu yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai bisnis atau startup itu sendiri dengan tujuan agar bisa membantu dalam melakukan pertimbangan perubahan dan kemajuan bisnis secara profesional. Nah, menurut Merville University, secara tradisional terdapat 4 utama model bisnis. 4 tipe utama. Keempat model bisnis itu, yang pertama adalah manufaktur. Ini adalah model bisnis pertama yang bisa dikatakan yang paling tua. Sebabnya model bisnis ini bertumbuh pada penggunaan bahan baku untuk membuat produk baru dengan menambahkan nilai pada produk itu untuk kemudian dijual. Nah, model bisnis ini melibatkan perakhiran komponen, fabrikasi produk baru, dan model bisnis ini memiliki 2 jenis pemasaran utama, yaitu penjualan langsung dari perusahaan utama kepada konsumen dan melalui pelibatan alih daya atau bisnis to bisnis. Distribusi pemasaran di sini lebih mudah ditemui pada usaha otomotif seperti mobil dan motor. Model bisnis yang kedua, distributor. Model bisnis paling awal selanjutnya adalah distributor. Model bisnis ini memang bermula sebagai jembatan antara model bisnis manufaktur dengan konsumen. Perusahaan dengan model bisnis ini menjalankan bisnisnya dengan membeli produk langsung dari perusahaan manufaktur dan kemudian menjual kembali produk kepada konsumen. Distributor secara garis besar adalah penengah antara produsen dan konsumen. Selain itu, distributor memiliki tantangan untuk menentukan harga demi mendapatkan keuntungan. Untuk menjalankan model bisnis ini, perusahaan distributor perlu memanfaatkan strategi promosi yang efektif untuk mengamankan buatnya penjualan. Persaingan pasar yang melibatkan para distributor membutuhkan analisis yang terus-menerus. Hal ini dipengaruhi adanya persaingan produk dan juga tolak ukur harga di pasaran. Selanjutnya, model bisnis yang kedua, retail. Sebagai penyambung titik antara perusahaan manufaktur dan distributor, maka model bisnis retail berdiri untuk menyajikan produk langsung kepada konsumen.
Model bisnis retail atau eceran umumnya bergerak pada persediaan produk melalui gerai-gerai atau toko-toko. Perusahaan dengan model bisnis retail membeli produk langsung dari distributor atau grosir untuk kemudian menjualnya kepada publik. Model bisnis ini biasanya berupa toko, gerai minimarket, dan department store. Perusahaan retail umumnya memiliki rantai bisnis skala luas, baik setiap regional, nasional, hingga internasional. Perusahaan retail biasanya memakai lokasi fisik untuk menawarkan produknya. Namun, belakangan perusahaan retail juga sudah memakai ranah daring sebagai lokasi pemasarannya. Contohnya, model bisnis jenis ini amat mudah dijumpai seperti Indomaret, Hero, Alfamart, Carrefour, Guardian, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, siapa? Berikutnya adalah waralaba atau franchise. Jadi model bisnis tradisional yang terakhir adalah waralaba. Nah, model bisnis ini berdiri sesuai dengan layanan atau produk yang dijual. Model bisnis ini diadopsi oleh pembeli waralaba yang akan menjadi penerima waralaba. Para penerima waralaba yang telah membeli lisensi diharuskan mematuhi protokol bisnis yang telah disepakati. Hal ini membuat bisnis model ini acapkali tak fleksibel dikembangkan di berbagai wilayah. Meski begitu, model bisnis jenis ini amat mudah diadopsi karena investor tidak perlu repot memikirkan ide bisnisnya. Beberapa contohnya adalah gerai makanan cepat saji seperti McD, KFC, dan lain-lain. Bahkan kedua waralaba internasional ini akhirnya mengikuti permintaan pasar Indonesia yang menyajikan nasi sebagai menu pendamping. Hal-hal semacam ini umumnya terjadi di luar protokol dasar waralaba, tetapi lantas disepakati untuk kepentingan pasar. Nah, yang berikutnya adalah model bisnis yang di luar 4 tadi, yaitu subscription atau berlangganan. Model bisnis ini diterapkan untuk bisnis berbasis daring. Model bisnis jenis ini diterapkan dengan cara pembayaran berulang setiap bulan dengan jangka waktu tertentu untuk mendapat akses ke layanan atau produk. Perusahaan dengan model bisnis ini dapat mengirimkan produknya secara langsung lewat aplikasi, contohnya Netflix, Spotify, dan berbagai usaha daring berbasis aplikasi yang menerapkan sistem langganan berbayar. Berikutnya adalah crowdsourcing. Model bisnis ini adalah usaha yang melibatkan penerimaan informasi atau pekerjaan dari banyak orang yang berbeda. Umumnya, model usaha ini berbasis pada internet atau media sosial. Jenis usaha dengan model bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan jaringan luas dan mengumpulkan bakat atau pengetahuan tanpa harus mempekerjakan karyawan. Aplikasi-aplikasi yang bersifat real-time seperti pelaporan lalu lintas, kecelakaan, dan lainnya bisa menjadi contoh dari model bisnis ini. Contohnya Wikipedia, IMDb, YouTube, dan lain-lain. Berikutnya adalah marketplace. Marketplace ini penyedia platform di mana para vendor dapat berkumpul untuk menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan yang telah melalui proses kurator. Jadi peran perusahaan dengan model bisnis marketplace dalam mempertemukan dan menyatukan vendor dengan pelanggan yang tepat. Perusahaan dengan model bisnis ini umumnya menggunakan situs daring di dunia maya untuk menjadi pihak ketiga dengan menyediakan fitur jual beli serta fasilitas transaksi yang aman. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya ada dropship. Model bisnis dropshipping dapat diartikan sebagai metode pemenuhan retail di mana toko tidak menyimpan stok produk yang dijualnya. Proses dari usaha dengan model bisnis ini adalah sebuah toko menjual produk dengan membeli barang dari pihak ketiga lalu mengirimkannya langsung ke pelanggan. Jika dipahami secara seksama, model bisnis jenis ini hampir sama dengan metode reselling, sebab keuntungan pemilik usaha dropshipping didapat dari selisih harga beli dari supplier dan harga jual ke konsumen. Bedanya hanya pada tidak adanya tempat untuk menampung barang yang dibeli oleh pelanggan. Keuntungan dari model bisnis ini adalah dapat dilakukan dengan modal dan risiko yang minimalis.
Selanjutnya ada data selling. Model bisnis dengan data selling atau penjualan data adalah bisnis penjualan data sebagai layanan. Hal ini akrab disebut dengan data as service, di mana pelanggan membayar untuk data apa yang mereka gunakan dengan komitmen terbatas dan penempatan harga variatif. Model bisnis jenis ini dapat dilakukan dengan model berlangganan, sekali pakai, atau per kepala. Bisnis jenis ini dapat dilakukan dengan menjual data pada perusahaan tertentu yang memerlukan data sebagai potensi pasar. Data yang diambil dapat berasal dari yang ada di dunia maya berbasis data. Yang terakhir ada affiliate marketing. Model bisnis affiliate marketing adalah model bisnis yang dilakukan dengan pelibatan afiliasi untuk memperoleh komisi dengan promosi produk atau layanan oleh pengiklan. Model bisnis ini berbasis pada monetasi di mana para mitra afiliasi akan diberi imbalan pembayaran karena memberikan hasil tertentu kepada pengiklan. Jadi, seorang mitra afiliasi akan dibayar jika ada orang yang membeli produk yang telah ia promosikan melalui sebuah tautan atau link dalam beberapa situs daring. Model bisnis ini dapat dilakukan dengan adanya konten-konten promosi yang umumnya dilakukan dengan review. Pembuatan review yang menarik mungkin akan menentukan capaian produk kepada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.